Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana berada, saya mengucapkan minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum khair. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukranillah. Musim corona ini sangat-sangat merasakan banyak yang salah paham karena Al-Quran kalau corona ini dicari di mana-mana tidak mungkin bisa menjawab. Karena corona ini kalau dicari di Al-Quran insya Allah Quran ini menjawab apa-apa kesalahan kita, insya Allah. Kalau kebenaran kita insya Allah dijawab dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini pedoman hidup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayatnya 1, 2 sampai 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأرسلنا عليهم الطوفان والجرد والقمال والضفادع آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا من المجرمين. Allah mengatakan فأرسلنا عليهم الطوفان والجرد. Jadi Allah Ta'ala itu ngirim kepada manusia itu 5 jenis penyakit. Pertama tufan, kedua belalang, yang ketiga ini dikirim. Kenapa dikirim sama Allah? Pastakbaru, karena orang sombong semua. Orang mau sombong, bukan sombong orang itu, mau sombong, nggak bisa apa-apa, manusia itu nggak bisa apa-apa. Jadi jelas ini karena Allah itu maksud itu ingin memperbaiki manusia yang kurang ajar, yang sombong pada Allah. Cuman diganggu oleh setan, yang masuk setan. Karena setan itu selalu menggoda manusia, selalu manusia itu dirayu. Karena ada perintah Allah, manusia zaman sekarang ogah. Sedangkan Allah ada perintah yang jelas di surat Al-A'raf ayat 28. Kul amar rabbi bil qista wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun fariqan hadha wa fariqan haqqo alaihim dhalalah innahum ittakhadhu asyayatin awliya min dunillah ayansabuna annahum muhtadun. Ya bani Adam khudhu zinatakum min kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin. Pertama perintah Allah, kedua ya setan, ketiga perintah Allah. Allah merintah kul amar rabbi bil qista. Perintahnya Allah itu 5 waktu itu harus pisah. Jangan jamak. Gimana caranya bisa? Di mana pisahnya? 5 waktu. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahu-din. Jadi seranglah di mana ada masjid, sampailah, jangan di rumah, kata Allah. Disitulah berdoa karena agamanya Allah. Apa? Kama badakum ta'udun. Setiap waktu itu kembali. Artinya waktu yang baru jemput.
Jangan sampai waktu menjemput orang, kata Allah itu. Fariqun hadza wa fariqun haqqan itu. Betul-betul bisa di antara waktu ke waktu. Setelah ada perintah Allah, yang mepet, yang nongol adalah setan. Kata setan, innahum muttakhidhu syayatin awliya min dunillah wa yansabuna annahum muhtadun. Setan itu masuk sama tubuh-tubuh manusia yang kurang ajar, karena setan itu sama dengan dunia. Ada kerajaan masing-masing di Indonesia, di mana, di Afrika, di Saudi. Sama. Ada menteri, ada presidennya, ada gubernurnya, ada segala macam yang sesuai jabatannya dimasukin oleh dia yang sama setan. Karena setan, masya Allah, masuk kita. Lalu saya raja, saya Allah, bukan Allah, min dunillah. Jadi udah masuk semua orang, semua orang yang bertugas di atas merasa, wah ini saya dapat petunjuk. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya Allah, masya Allah. Masuk setan itu saya merasa punya petunjuk ini bagus. Kalau musim corona ini jangan dekat-dekat masjid, kata setan. Dan kamu harus pakai masker. Masya Allah, samar sekali Allah. Lalu manusia itu resah. Ini sama Allah dipanggil, ya Bani Adam, Khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ambillah hiasan kamu, pakailah hiasan kamu itu ke masjid. Jangan ambil hiasan yang baru bawa ke undangan, itu keliru. Makanya murkanya Allah itu, masya Allah, luar biasa. Bawa ke masjid untuk dikir, kata Allah, bukan untuk mijing. Lalu apa? Kulu, kata Allah, wasrabu la tusrifu, makanlah kalian, cuman jangan lebih-lebihan. Ayat ini masya Allah luar biasa. Jadi corona ini kalau tidak jelas, jangan ngambur-ngamburkan barang. Ya maksudnya vaksin jangan diambur-amburkan. Kalau jelas baru dia, karena selama ini memang betul tidak terbukti matinya berapa corona. Tidak. Allah juga menyatakan di surat kemudian berikutnya, walillahil asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'i sayajzawna bima kanu ya'malun. Allah menyatakan, saya ini, kata Allah, punya nama 99. Fad'u biha, doalah dengan nama-nama saya. Doa. Gimana doanya? Wa dzaril ladzina yalhiduna fi asma'i. Anda kamu ada di mana? Ada di desa, ada di pelosok, ada di rumah, ada di dalam orang yalhiduna fi asma'i, tanamkan, zikirkan, kata Allah. Masya Allah, Allah itu luar biasa. Jadi kata Allah, apa kalau dikerjakan itu, sayajzani ma kanu ya'malun. Semua Allah akan dibalas, akan Allah melindungi. Bukan masker yang bikin di hidung yang melindungi, itu murka Allah. Jadi kalau diperintah sama Allah, pasti Allah itu ada janji.
Kalau diperintah setan sampai habis dunia ini nggak ada janji. Pemirsa, itulah yang harus dipahami. Dan juga Allah bersumpah Allah itu. Wallahu yakbidu wa yabsut. Demi Allah saya ini yang menggenggam, wa yabsut, yang menyebarkan. Itu Allah, bukan siapa-siapa, bukan Cina, bukan apa. Jadi kalau di Al-Quran ini jelas, wa ilaihi turja'un, kanan kepadanya akan kembali yang punya jabatan, yang miskin, yang kaya, semua isinya dunia ini akan kembali kepada Allah. Jadi marilah kita meyakini, memahami tentang Al-Quran, karena Al-Quran ini satu-satunya adalah pedoman hidup. Karena obat corona ini sebetulnya ringan menurut perintah Allah. Cuman dikir ya hafid, ada di mana, pengen dilindungi. Kalau pelindung itu ya hafid, Allah yang melindungi. Jadi kalau perintah Allah mudah. Kalau setan sampai ini dunia pada krisis. Lalu Allah menyatakan di surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Kata Allah, siapa saja orangnya, enggak mandang bulu, siapa yang bertuhan sama setan, faqad khasira khusranan mubina, sungguh-sungguh rugi dan rugi yang nyata. Setan itu mau menghancurkan segalanya, menghancurkan keimanan, menghancurkan keyakinan, menghancurkan segalanya, menghancurkan harta-harta ini. Jadi setan itu setiap orang digoda kecuali dua Siti Maryam yang dia sahabat. Kata Rasulullah diganggu oleh setan, karena setan itu memang betul-betul musuhnya nyata. Marilah kita sadarin ini sahih, karena Al-Quran bukan kitab. Al-Quran itu Allah yang menjaga. Kalau lebih dari Al-Quran itu bohong. Jadi segala macam itu harus bertoat orang Islam ini kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini pedoman hidup. Karena dijelaskan di surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim. Quran ini yang menjadi hakim, baik kafir, baik Islam, baik semuanya di Al-Quran ini dihakimi. Kalau lebih nggak bisa lebih. Di Al-Quran ini cuma dua, salah dihakimi, benar dihakimi, itu aja. Jadi Quran ini nggak ada bahasa-bahasa politik, nggak ada. Marilah kita renungkan ayat-ayat suci ini untuk kita mudah-mudahan bisa kembali lagi ke Allah. Karena selama ini umat Islam membohongi sholatnya, karena di dalam sholat disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kata sholat, mati, hidup untuk Allah. Kenapa kita takut? Karena setan itu memang subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.